Oke. Aircraft preparing to take off. Stand back at a safe distance. Take off. Halo semuanya, selamat datang di vlog Cak Sound. Nah, di video ini saya akan mengajak kalian untuk melihat proses training dari drone agriculture DJI Agras T40. Jadi ceritanya ini saya diminta tolong oleh salah satu perusahaan ya untuk mentraining Agras T40 di salah satu universitas di Jember, Jawa Timur, teman. Sebenarnya ini video sudah lama, cuman ya lama gak saya edit teman ya. Eman juga sih. Ya udah, langsung aja kita tonton videonya teman ya. Selamat menyaksikan. Halo guys, selamat pagi dari stasiun Gubeng, Surabaya. Jam 7 kurang 10 menit. Pagi ini kita mau ke Jember teman ya. Ini bareng Mbak Devi nih. Ketemu lagi nih di vlog nih. Ketemu lagi di Cak Sound jalan-jalan. Oh, ini Cak Sound biasa ini. Oh, Cak Sound biasa. Mau langsung ke sana apa tunggu duduk ke sana? Peron 5 ini. Peron 5, ini peron berapa? Pandalung kan belum datang. Ini Pandalung udah. Belum datang. Nunggu di sini dah. Oh, di situ aja ya. Oke teman, ini kita mau ke Jember ya untuk training Agras T40. Oke. Sekarang jam berapa? Jam 7 kurang 5 teman. Jam 7 kurang 10. Jadi kita mau ke Jember teman ya, untuk ke Pol Bangtan Jember ya. Pol Bangtan Jember untuk mentraining lanjutan dari Agras T40. Ruang rokok mana ya? Oh, di sana. Aku di sana aja. Apa sampai di sini enggak? Oh, prioritas. Ini masih cari tempat ruang wudhu teman ya. Ruang wudhu sebelah mana ya? Oh, di ujung sana aku. Oke guys, kita udah sampai di Jember nih jam 11 kurang seperempat. Kita langsung menuju ke lokasi ke Pol Bangtan ya untuk lanjutan training Agras T40 nya. Agras T40. Nggak keluar, pintu keluar nggak? Oh, masih OTW, oke. Cek ke ruang wudhu mana ya? Apa di depan aja ya? Kenapa? Mau isi air. Mau isi air? Mana ada isi air ya? Oke teman, ini kita buka dulu unboxing Agras T40 bersama PT komputer Elkom ya. Wah. Ini kita sekarang lagi ada di Politeknik Negeri Jakarta. Aman Mbak Devi? Agras T40 seperti ini kardus luarnya ya. Oke, mungkin kita udah sering unboxing sama sering setting, jadi ini cuma buat make sure aja device-nya baik ya. Kita cek dulu gimbalnya di depannya, ini pelindungnya, ini pelindung buat ngangkat gabusnya teman. Kita cek unitnya dulu. Ini bukan baret, ini emang warnanya. Di posisi masih sinkron dulu antara firmware baterai, sistem avionik, motor masih belum sinkron, masih disinkronkan dulu teman. Kita prosesnya masih 32%. Ini wajib dilakukan ketika habis update firmware untuk mengurangi error-error. Posisi masih nge-flash semuanya. Nah, udah otomatis nge-restart T40 nya. Jadi kalau ada pemberitahuan ISC error selama motornya masih bergerak kan, jadi kan tilulit itu kan sebenarnya kan kalibrasi awal. Sebenarnya nggak rusak, cuma notifnya rusak.
itu berarti belum tersinkron semua firmware-nya. Firmware baterai, firmware motor-motor semuanya, aviasinya semuanya. Nah, harus diupdate dulu. Setelah diupdate, pastikan semuanya pas semua ya firmware ini ya, serinya semuanya sama. Udah nggak error. Tadi error semua. Nah, ini pas nanti siapa pilotnya, Bro? Oh, berdua, oke. Nah, ini jangan khawatir kalau nanti ada notif seperti ini. Ini ada notif error aplikasi ke apa unable to take off, tidak mau take off karena aplikasi apa ini dikunci sama aplikasi ini karena Agras T40 sudah dual RTK ya buat akurasi penyemprotan sekian milimeter sekian sentimeter. Tapi kalau mau pakai ini harus beli mobile station. Nah, berhubung kita tidak ada mobile station, tidak pakai RTK, cuma pakai GPS, maka RTK-nya harus dimatikan. Kita ke setting dulu. Saya ulangi lagi setting sini. RTK, sini ada RTK. Nah, ini non. Ya. 1, 2, 3. Jam 1-an biasanya. Oke, sampai start dulu. Oke guys, ini sembari ada nunggu beberapa hal yang masih dikerjakan sama di server sana ya, buat masukin siaran lamber dan lain-lain ini. Mau sholat dulu. Mau coba masuk ke gedung sini nih. Teknologi Information Center, luar biasa. Wah, ini ada tangga kayak di kereta api nih ya. Ups, ada paku, bro. Oke, barusan yang problem tidak bisa terbang karena kunci aplikasi. Itu teman-teman bisa menggunakan cara log off dulu ya, log out dulu terus kemudian login lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, nih kita mau geser ke lokasi tempat praktek yaitu di lapangan. Ke sini butuh 4 orang nih karena berat. Kamu enggak lembab? Iya. Oke. Baterai. Ngecasnya di balik sini lagi berarti nanti ya. Ngecas baterainya aja ya. 2 kurang sih. Kurang ya. Kurang mantap maksudnya. Di belakang Ada. anu ya. Gak apa-apa, mungkin bawa mobil aja ke sini. Ada sih. Kayak dibawa aja sekalian enggak apa-apa dah. Misalkan ada yang bingung langsung ditabrak aja, langsung ditanyakan. Jadi harapan saya hari ini yang pertama pengenalan dulu alat-alatnya ya. Fungsi remote-nya, tombol-tombolnya. Pernah pegang drone sebelumnya? Pernah ya? Pernah. Gak usah bingung karena memang ini DJI sama semuanya. Ini apa? Ada L1, L2, L3. Gak usah pusing, ini kayak tombol ATM. Oh. Yes, oke, no. Cuma shortcut aja. Jaga-jaga pas ketika lagi hujan kan basah ya, mencet-mencet. Nah, maka kalau hujan nih biasanya layarnya otomatis nggak aktif layar satunya biasanya. Jadi mencetnya pakai ini. Yes, oke, no, auto sensor nanti ada sini. Oke, back. Udah gak usah bingung sama ini. Kontrolnya sama, mode 2. Naik, turun, tengok kanan, tengok kiri, muter ya. Ini geser kanan, geser kiri, maju, mundur, dan kombinasinya. Sama seperti drone pada umumnya. Tombol power, on off, RTH-nya. Ini sama kayak di sticknya Mavic ya. Semuanya sama, ini 5D button, custom juga. Ini pun juga custom. Saya biar mudah aja anggap aja ini nggak ada. Ini nggak ada. Cuman yang fungsi cuman ini tok. Ini cuman buat back, nggak ada juga karena bisa back dari sini. RTH sama di remote-nya Mavic sama, Phantom sama, on off sama. Ini pause juga sama, di Mavic juga ada, Phantom juga sama ada. Ini karena fungsinya terbatas ya. Kalau di drone yang biasa aerial kan sport mode, normal mode ya kan. Ini udah di normal aja. Karena kan lebih ke autopilot. Ini bukan buat nyuting sinematik lah ya kan. Nah, udah normal aja. Ini buat nyemprot manual, maksudnya manual. Karena nanti ketika sudah autopilot on mission ya nanti udah nyemprot otomatis. Ini buat nengok kamera kanan kiri bisa. Custom soalnya sih. Up down ini yang gimbal sebelah sini. Biasanya ini juga bisa dibuat besar kecilin semprotan. Serba customable semua. Serba main software semua nanti. Oke, ini kenapa ada karet? Ini aman dipakai buat hujan. Hujan-hujanan aman. Jadi air gak bakal masuk ke sini.
Ini ada Ini juga aman. aman. Ada besi pangkon ya, ini buat strap nanti. Cantolannya strap ini. Ini ada tempatnya tripod, lubang tripod. Nah, ini biasanya buat kalau udah taruh gini. Tapi tidak disarankan terpapar matahari banget. Paling nggak ada payung. Kan ada yang viral di video Instagram kan sampai kebakaran remote-nya kan. Nah, itu karena memang ya apalagi ini hitam, matahari menyinari gini langsung kayak solar panel udah jadinya. Oke, RTH sama, RTH-nya seperti di DJI Mavic semuanya sama. Ini tombol custom, nggak usah pusing. Ini kita bisa setting sendiri nanti mau dijadikan apa, by request aja ibaratnya. Ini USB-C buat ngecas, HDMI buat live streaming sama kayak remote DJI RC Pro ya kan, atau yang Phantom ada live streamingnya. USB-A ini bisa buat mouse, bisa buat Bluetooth, bisa buat import data dari flash disk. Ini ada micro SD, sebenarnya fungsinya bukan buat expand storage, bukan sih, tapi untuk copy paste data jalur terbang biasanya. Contoh, ada perintah dari atasan, dari pusat. Ini saya udah bikinkan jalur terbangnya, kotaknya tok. Nanti sampean tinggal olah aja di sini. Nah, minta file KMZ-nya ya, file KML, KMZ, masukkan sini bisa. Ini cuman bagian selain pandang remote-nya, nanti saya ke drone-nya. Drone-nya lebih simpel lagi sih. Cuman baling-baling, spuyer, gak ada yang perlu disetel, cuman setelnya cuman di tangki aja nanti itu. Lebih banyak pengenalan di remote-nya aja dulu. Semuanya udah hijau, udah aman, udah normal semua. Ya sama seperti DJI consumer biasa. Notifnya ada di sini. Ini buat lihat FPV-nya, videonya, feed-nya. Ini yang roller sebelah kanan buat gimbal, sorry. Nah, kemudian ya buat altidown. Aksis cuma 2 aksis saja, jadi pas ketika ada angin ya dia bakal miring-miring. Oke, sekarang saya mau sedikit jelasin karena udah familiar sama tampilan DJI umum ya, Mavic, Phantom. Nah, ini nanti mau buat, saya urut dari sini. Pojok sini screen recorder aja ya, biar enak nanti. Ini kalau mau buat menu terbang ya. Nah, rute, API route nanti aja saya jelasin pas ketika udah selesai penjelasan menu-menu di remote-nya aja dulu. Oke. Nah, ini ada peta sama posisi drone-nya juga dan remote-nya. Nah, ini remote-nya sudah ada GPS, sudah ada kompasnya. Jadi remote muter-muter dia akan juga ikut muter. Ini remote yang warna biru. Ini posisi drone-nya. Kalau drone-nya diputar ya nanti dia ikut muter. Altitude ya ketinggian, speed ya jalan speed drone-nya. Distance ini jarak dari kita ke drone-nya, dari remote ke drone-nya. Ini flow rate-nya ini nanti akan kebaca dia keisi berapa liter. Nah, dan aliran semburannya itu berapa liter per menit nanti ada semuanya. Oke, ini GPS-nya karena kita nggak pakai mobile station, nggak pakai RTK, meskipun ada RTK-nya tapi nggak aktif karena nggak ada mobile station-nya. Ini posisi seperti ini dapat sinyal 28 GPS. Ini ada sinyal dari remote ke drone-nya masih kuat, masih oke karena masih dekat ya, nggak ada gangguan sinyal. Ini indikator baterai 99% baterainya. Nah, ini tangkinya masih kosong ya karena belum diisi. Oke, kemudian ini baterai. Nah, baterai kok ada 2 nih. Ini baterai remote. Karena baterai remote-nya ini beli baterai tambahan. Baterai WB. Iya. Nah, ini tinggal tuk ini aja nanti. Tadi tuh ada kayak SIM card. Ada SIM card ada. Nanti bisa dibelikan kartu langsung dimasukin aja. Oh. Full total kayak HP, jadi ya kita seperti ini nggak usah pakai tethering, langsung dari sininya internetnya, dari data. Oke, masuk ke settingan. Oh, lupa tadi ini kan baterai 2 ya. Ini langsung kebaca 2, baterai internal sama baterai tadi yang eksternal ya. Nah, ini menu pengaturan sebenarnya cuma settingan, bisa dibilang perlu, bisa dibilang enggak. Karena nanti yang paling banyak menyita waktu dan energi ini pas ketika nanti bikin rute penerbangan.
Sama seperti pemetaan. Pernah ada basic pemetaan? Ada, oke, lebih mantap setelah sini nanti. Saya masuk ke pengaturan dulu nih. Saya urut dari atas. Agak silau, bentar. Yang paling perlu disetting umum itu ya biasanya RTH ya. RTH itu udah sangat fatal dan krusial sekali. Pertama ini ya ketika spraying komplit nyemprot ya ngapain? Bisa pulang ya. RTH. Ketika tas komplit, menunya udah komplit, bukan menu sih. Pengoperasian udah komplit, dia ngapain? Udah finish semua. Kenapa? Ketika udah finish semua ya. RTH lagi. RTH lagi. Ketika sinyal loss, pastinya RTH. Kembali pulang ke rumah. Nah ini update home point kalau kita pindah-pindah. Iya. Defaultnya kan sini nih, sekarang ya. Defaultnya sini. Tapi kita akhirnya di lahan berikutnya tinggal klik orangnya. Kalau ini nggak diklik orangnya, maka dia pulangnya ke sini. Oke. Ini spotlight ini cuma lampu doang. Berarti itu bisa dipencet ketika langsung ada komen ya. Maksudnya ketika awalnya aku di sini, pengen tak berhentiin aku di sana. Itu langsung baik komen Iya, bisa. bisa. Oke. Jadi nggak harus turun dulu, kita pindah dulu nggak usah ya? Nggak harus. Ini spotlight ini lampu ya, lampu untuk malam hari. Auto hidup kalau dia udah malam. Kalau on ya kita on, sebenarnya on di depan, cuman kalah terang. Auto aja. Maksimal ketinggian. Nah ini udah di lock sama baik aplikasinya. Pada waktu yang ini liris pertama 500 masih bisa, tapi buat apa 500? Makin firmware terbaru ternyata mentoknya 100 meter. Nah ini maksimal flight distance-nya sampai 2 kilo, dikurangi lagi karena faktor safety. Nah, jadi jangkauannya meskipun ini bisa sampai 10 kilo, secara aplikasi udah dibatasi 2 kilo radiusnya. Mungkin nanti di next firmware bisa berkurang lagi atau mungkin bisa nambah lagi. Nah ini cuman kayak indikator aja ya, display empty tank. Kalau tangkinya kosong dia akan memberikan notif, woi tangkinya kosong nih. Nah, kita oke kan aja. Ini di on kan aja. Nanti sampai bawah ya, advance ya. Nah nanti pas kita mau kalibrasi mu sama kompas, ini normal semuanya karena masih sehat banget ini. Kalibrasi kompasnya sama ya, kayak muter-muter, nanti tinggal diklik aja. Tapi kalau yang bisa mengafirkan ada miring gini, miringkan juga. Tinggal muter-muter aja sih sebenarnya. Tapi dilipat kakinya nanti. Nanti tinggal klik aja, nanti ada animasinya kok. Ya, okay. Disuruh ngapain. Jadi tetap kayak misalnya ini kanan kiri sama yang gini juga tetap ada ya? Ada. Berarti udah gak personil berarti. Oh iya. Bisa cuma doang. Nggak bisa seorang diri, gini nggak bisa. Oke, ini dia autonya aja, smart trisam di on kan aja. Smart trisam ini seperti kayak apa namanya? Ngelanjutinnya aja. Jadi biar dia akan mencari rute paling efisien. Aku tadi putus sampai mana terakhir? Nah, aku mau lanjutinnya enaknya dari mana lagi nanti ulangnya. Kita putus, dia pulang ganti baterai, lagi dari titik yang terakhir dia habis, lanjutin lagi ya. Tanpa harus muter-muter gimana, dia langsung nge-bypass. Jadi biarkan AI-nya yang bekerja ibaratnya. Oke, ini yang dari sini udah kebuka settingannya. Kita coba yang ke tab nomor 2. Ini untuk ngatur sprayingnya, nozzle-nya. Di on kan aja semua, ini karena keterangannya. Ini semacam informasi report. Putarannya sekian, pompa mana yang hidup, dan di pompa ini berapa liter per detik flow rate-nya. Nah ini contoh mampet nih. Mampet nih, kepencet mar tadi. Mampet ya. Udah tinggal clear trepet air aja. Dia akan kayak pompa ya buat buang mampetnya. Nah ini flow meter alert, bisa berapa aja terserah. Flow meter error alert. Jadi misalkan ada mampet atau memang sudah berapa persen lagi mau habis, 15%, nanti dia akan memberikan notif ya. Nah, ini kalibrasi pump flow, jadi tangki ya. Pompanya.
Kadang diperlukan, kadang enggak. Diperlukan ketika apa? Biasanya ada notif error biasanya. Oh. Tangki error, bla bla bla. Udah tinggal dikalibrasi aja. Ada animasinya, tinggal ikutin aja. Kalau saya klik kalibrasi sekarang, nanti apa namanya? Harus. Iya. Kalibrasi ya, ruwet. Sementara harapannya nggak sampai rusak sih. Iya. Tenang, ada animasinya kok. Fly with Flow caution. meter calibration, ada animasinya juga kapan diperlukan ini. Ketika Fly with caution. contoh aku ngisi 4 liter, 4 kilo kan, tapi dia kebacanya kok 4,7 liter. Nah, berarti kan sudah ada Fly with caution. error 7 sekian, 7 gramnya gitu kan. Nah, ini nanti tinggal dikosongi, ada animasinya juga, tinggal diikutin aja. Sama kayak kita mau kalibrasi IMU di Mavic tuh ya, kan tinggal dimiring-miringin gimana, tinggal ngikutin aja. Ini kalau cuman apa mau di reset pabrikan aja. Fly with caution. Ini sensor berat. Nah, sensor berat ini wajib pertama kali kita mau pakai drone-nya ini kan ada berat dari tangkinya. Nah, kan ada kayak tar ya, berat tar tuh ya. Nah, itu nanti ditar dulu. Nah, berarti kosong, berarti nanti air masuk itu murni berat airnya. Kalau kita nggak kalibrasi tar, maka berat air 1 liter ditambah berat tangkinya contoh 500 gram contoh ya, maka kebanyakan 1,5 liter, padahal airnya cuma 1 liter. Nah, jadi nanti ini kita tetap hidupin dulu kalibrasi tar untuk mengenolkan tangki itu nggak usah dihitung ibaratnya. Apa itu dilakukan setiap kita terbang? Biasanya ketika sudah nggak akurat, Oh, kita nggak. aku ngisi 1 liter, loh kok kebaca 1,4, nah berarti ada yang aneh nih, Itu baru dikalibrate ya. baru dikalibrate. Sama ini juga recalibrate, ada animasinya sama. Ini sensor aja sebenarnya sih, sensor pemberat ya. Nah, nanti ketika nuang air, entah itu pakai galon kayak pakai ember kayak, tolong jangan neken tangkinya. Biasanya kan ada orang gini, anggap aja nih ya botol ya. Ya. Di bibir tangkinya neken, biar gak berat lah kita. Niatnya gitu, tapi itu malah bikin kacau weight-nya, timbangannya. Ini. Oke, kita mau coba take off teman ya. Ini baling-balingnya kita melarin. Kita melarin baling-balingnya. Ya. Kan ada nggak apa-apa ya, tapi jangan dekat-dekat. Jangan lupa. Jauh. Tuh, agak munduran aja, Pak. Terlalu dekat sama apa? Drone-nya. Drone-nya angkat agak munduran bentar. Terlalu dekat matali. Cek, bentar bang, angkat. Cukup Pak ya. Mas Irfan, talinya dicopot aja biar nanti mobil lewat ya. Fasten all arm locks securely to prevent potential safety risks. Aircraft preparing to take off. Oke, bismillah, kita coba dulu. Take off. Wah, abunya bakal banyak nih. Aircraft preparing to take off. Stand back at a safe distance. Take off. Nah, pilotnya langsung nyoba aja. Tadi yang udah dijelasin maju mundur sama, nggak ada bedanya, malah jauh lebih smooth daripada Phantom. Saya ke kiri, Iya. seret kiri. Nah, ini karena gimbalnya cuma 2 aksis ya. Iya. Jadi jangan khawatir, bukan berarti kameranya miring. Memang karena buat ngeredam rollnya memang ya cuma 2 aksis ya. Ini smooth banget. Saya putar sini,
Nah. Naik. Itu layangan ya? Iya. Wow. Turun. Suaranya saya lebih Mundur. gede, Prof. Iya. Iya, silent banget. Silent ya. Lah Mavic ruang banget kan. Enggak landing kan dari. Belum. Nih, sama seperti drone biasa. Iya. Saya coba bikin circle lingkaran. Semakin berat isinya, Ya. makin boros juga. Karena kan ya beban berat ya. Oke, monggo. Satu baterai habis untuk senam jari. Siapa duluan, monggo? Masih. Bebas. Maju mundur aja deket-deket. Penting masih aman kelihatan dari pohon tuh. Oke. Muter-muter, feel dulu. Udah ketinggian itu aja udah cukup. Insya Allah aman. Oke. Tidak jauh berbeda seperti Mavic ya. Malah lebih smooth. Lebih smooth. Oper remote. Wah, mantap nih. Pakai metode cubit. Ini udah jam terbang tinggi nih. Wah, pilot racing. Wah, hati-hati nanti dikira FPV nih ntar nih. Kok nyekel gimbal lah, wis profesional kan. Sama kayak Cinewoop nah ini. Oke. Drone-nya nanti ngadepin depan sana ya. Pas ketika landing. Ini Depan sana, ngadep ke depan sama kita. Oke, heeh. mulai lemes ya. Oke, mulai lemes. Mundur dikit. Ini tak video nih. Coba kurang mundur dikit. Kurang mundur dikit. Oke, cukup. Sambil pelan-pelan ke bawah. Oh, bakso nih. Oke, aman-aman terus. Ini kotor iki. Gak apa-apa. Bubuk koya. Landingnya manual. Manual. Istimewa. Matiin dulu sekarang. Oke guys, sekarang ini kita mau praktek ngisi air dan nyemprot ya dari jalur terbang yang sudah kita buat tadi. Tar dulu karena berat dari ini masih terkorupsi sama berat tangkinya ya kan. Oke, udah tambah lagi aja. Nanti next gak usah ditar lagi sih, kecuali pas tangkinya kosong tapi kok ada 1 kilo, berarti kan ada korupsi berat situ. Nanti tinggal ditar lagi Berarti aja. kan tulisannya empty toh. Empty ya. Diusahakan misalkan lama gak dipakai ya, itu tangkinya dikosongin. Nah, ngosonginnya ada keran di bawah. Nah, di bawahnya nanti ada keran, tinggal diputar aja sini. Pure udah tumpah. Nanti aja kalau di sini tumpah ngambil lagi ntar. Oke, cukup lah kayaknya. Kenapa? Uji semprot aja. Biarkan dulu. Ntar tak coba nyemprot dulu. Oke, spinnernya normal, dua-duanya berputar. Ini kalau cuma ngecek doang ya, atau nyemprot manual. Terlanjur, Pak. Oke. Masih proses pompa dulu. Nah, karena kan masih perawan ibarat tadi ya, masih belum kemasukan. Nah, kita mau besarin. Misalnya mau pengen besarin ya. Besarin semprotannya tadi ada di sini yang kita ngatur di jalur terbangnya. Tukang parkir, Pak.
di sini tadi droplet nih. Oke. Nah, saya coba pengen gede. Apply. Wow, ya. Tapi boros banget. Gak apa-apa. Tinggal 8 liter. Sepertinya baterainya nututin nggak ya? Maksudnya ganti sama baterai satunya aja ya? Ganti sama baterai satunya aja. Nah, ini kita mau take off kan dihadapkan sama ini ya, kasus harus melangkahi pohon ini ya. Besok-besok bisa pohon atau bisa kabel atau apa, intinya kita pengen ngelangkahin yang dimana area semprotnya yang di seberangnya pohon itu. Nah, kita harus ngukur tinggi yang mau kita lompati ini berapa meter. 7 cukup ya, lebih ya kayaknya. Saya ambil 15 lah, 20 meter kali ya. 20 meter, saya hitupin aja dulu sini. Oke, hidupin dulu. Ibaratnya RTH-nya. Nah, kalau di drone kan RTH. RTH dia mau berangkat, naik dulu. Contoh di penyemprotannya saya cuma ngeset 6 meter, jadi dia turun lagi 6 meter. Atau pulangnya ketika finish, dia naik lagi seperti itu. Nah, jadi kita setting RTH-nya dulu buat berangkat dan pulang. Saya anggap aja ini asumsi saya pohon, saya kurang paham, tapi lebih baik tinggiin aja sekitar mungkin 20 ya. Nah, ada di sini lokasinya. Di setting RTH paling depan. Di connection route altitude atau RTH altitude. 5 meter, 6 meter, 20 meter. 20 meter insya Allah aman ya, yakin ya? Aman ya. Atau kita bisa ngebatalin pakai pause. Oke. 25 contoh aja deh. Oke, 25 ya. Nah, ini connection routing and RTH speed. Air speednya kita bisa pelan atau lambat, sembarang aja. Buat make sure biar aman aja. Oke, udah yakin. Ini area semprotnya kita, percobaan. Nah, nanti sudah jadi nih rutenya nih. Kita ada di sini, startnya ada di sana. Dia akan ngikutin garis ini. Dengan, kalau saya resum lagi nih, saya kasih report lagi. Dia akan menyemprot 30 liter per hektarnya, tapi dengan percobaan. Ya mungkin habis tengah jalan. Dengan semburan, ini kencang banget ya. Biar kita bisa melihat. Karena percobaan. Makin ini makin kecil ya, makin mikro banget. Oke, kemudian flex speednya santai 18 km per jam. Kilometer per jam. Rute spacingnya ini kita bisa ganti. Pengen dirapetin contoh. Wow, rapet banget. Tanamannya makin basah, tapi flight time-nya lebih lama. Ini karena cuma buat percobaan, ya mungkin segini udah cukup kali. Oke, udah. Nah, ini ketinggian di atas pohonnya. Di atas pohonnya, saya kan nganu pohon jeruk tuh ya. 6 meter cukup kayaknya. Pohon jeruk itu berapa ya? Tapi aman ya, Mas. Sebelah kan ada jagung soalnya. Oh, ada jagung. Iya. Tapi yang di ini kan yang cuma sini aja kayaknya. Cuma sini aja kayak yang lahan kosong ini ya? Iya, lahan kosong aja yang itu. Oh, nggak apa-apa, 6 meter aja kali ya? Iya. Terus 10. 10? Nyoba 10 ya? Oke, Biar boleh. aman aja ya. Biar aman aja, karena percobaan ya. Oke. Nanti besok-besok kalau emang mau nyemprot, ukur ketinggiannya. Ketinggiannya. 10 meter, insya Allah aman banget. Oke, dah. Clear. Kita mundur banget, karena agak mau terbang drone-nya. Oke, siap. Enable spraying. Disable spraying. Agak menjauh. Mas, agak menjauh aja, gak mau anu soalnya. Atau di sini aja sambil lihat ini ya prosesnya. Oke, tadi udah kita atur semua ya. Mulai dari ketinggian, semuanya, semprotannya dan lain-lain. Oke. Ada melewat. Langsung aja nanti ini kita start. Ya. Dia masih ngupload dulu tasnya. Nah, ini ada resum, resume. Sinyalnya good, radarnya oke, spring sistemnya on, oke, connection routingnya tadi kecepatannya ya. Iya. Kecepatan RTH-nya 16 km per jam, ketinggian RTH-nya 25 meter. Ini tas komplit, return to home, putus sinyal return to home. Oke, langsung slide, execute. Start task. Start task.
Gak mau. Terlalu dekat. Jadi minimal 16 meter. Area clearnya kalau mau take off autopilot. Terlalu dekat sama ini. Berarti nggak boleh terlalu dekat? Iya. Enggak, sama ini ya. Sama apa namanya di depan? Ini Ada ini, terus ada apa namanya? manusia. Tanaman-tanaman. Mana enaknya ya? Take off. Coba dulu guys. Di lokasi tadi yang awal-awal. Aircraft preparing to take off. Stand back at a safe distance. Take off. Oke, ternyata ya lokasinya. Emang tadi lokasinya yang nggak memungkinkan ya. Bisa, berarti lokasi nggak iso kono. Sekarang terbang misinya, langsung terbang nyemprot. Oke, semprotannya bisa. Langsung terbang nyemprot sekarang. Bisa, bisa. Agak ke sini. Oke, kembali ke tadi terbang nyemprot. Lokasinya tadi parameternya oke, aman, gak ada yang berubah. Siap, masih sama. RTH-nya 25 meter. Bismillah. Yuk apply, kita start. Proses uploading tasknya. Execute. Persiapan di rem atau di Stand back at a safe distance. stick panah bawah, takut ada emergency. Dia naik setinggi 25 meter. Tinggi banget 25 meter ya. Iya. Tapi aman lah ya. Dia akan naik karena kita tadi setting ketinggiannya 25 meter. Oke, dia bisa kita sambil lihat petanya, teman. Ini Oke, itu titik pertama. titik pertama, dia akan turun karena tadi saya setting 6, tadi berapa meter ya? 10 ya? 10. 10. Oke, dan dia sudah mulai nyemprot. Itu kalau kita zoom kelihatan tuh nyemprot. Semprotannya kelihatan nggak? Semprotannya kelihatan nggak semprotannya? Kelihatan ya? Oke, berarti normal. Nah, dia nyemprotnya ngikutin jalur pattern yang udah kita buat tadi, seperti ini. Sambil siaga, tombol pause di sini, khawatir apa, mungkin mau nabrak atau apa. Nah, jadi kita bisa langsung batalkan. Kelihatan semburan ya, aman ya? Aman. Aman, semburan aman. Oke, bentar lagi selesai. Sana ada pohon apa ya, aman ya? Oke, ini udah mau selesai. Nah, ketika selesai dia akan balik ya, RTH ya. Iya. Sesuai, nah ini dia naik lagi 25 meter. Sesuai yang kita setting tadi sebenarnya. Sepertinya melanding di sini sepertinya. Di mana ya? Clear area. Nah, ketika mau landing ini kita bisa operasikan.
Mau nyoba lagi di trek yang sama atau mau nyoba bikin trek sendiri? Saya rasa sini sih Coba trek yang sama aja, apa? trek yang sama ya. Mengulang trek yang sama tadi yang sudah dibikin. Insya Allah aman karena udah lolos gitu kan ya. Kayaknya cukup 1 baterai ini. Mungkin langsung diskusi berdua mungkin. Kita agak jauh mungkin ya. Kita coba nyemprot ulang lagi dengan trek yang sama buat pilotnya sama co-pilotnya atau double pilotnya ini. Clear area lagi. Clear area. Oke. Nah, kita kembali lagi yuk. Anggap aja ulang. Nah, di sini ada bekas jejak atau itu pekerjaan kita. Oke, ini kan tadi sudah kita use aja, gak apa-apa. Use aja. Oke, mungkin ada mau diubah parameternya atau gimana, atau tadi terlalu jauh atau gimana. Oh, truknya ke sana, aman. Tunggu ini aja deh ya. Aman, Ya. siap. Ini total. Coba ulang dari awal lagi, mungkin itu semprotannya sebanyak target yang kita mau, 1 hektar mau berapa liter. Bebas, sesuaikan dengan kondisi. Terus ini jumlah apa? Besar semburannya ya. Flex speednya oke, santuy. Root spacingnya mungkin mau pekatin atau mau longgarin. Itu tadi ketinggian nyemprotnya ya, 10 meter. Turun lagi aja. Yakin kelihatan dah? Soalnya saya nggak hafal sama lokasi sini. Takut di sana tadi ada pohon yang lebih rendah. 10 meter aman sih kalau cuma buat percobaan sih. 7 ya. 10 meter lagi aja. 10 aja. 7 aja Mas, coba. Yakin kelihatan? Soalnya saya nggak tahu itu pohon tingginya tuh sana berapa. Kita harus benar-benar make sure. 10 aja percobaan. 10 aja percobaan. Atau misalkan mau cuman seperempat misi dibatalin bisa. Mau nyoba 7 sini aman ya. Tadi kan sini aman 7 ini. Nggak ada apa-apa. Oke, 7. Nah, oke, Batalinnya gimana? nanti tinggal di pause atau di exit aja nanti. Oke, sudah. Oke, sudah 7 ya. Kita cross check lagi RTH-nya ini ya. Oke, aman 25 ketinggian ya. Ketinggian tadi ya. Atau 20. 20 boleh atau 18 mungkin. 18 oke, RTH aman. Oke, langsung pinggir dulu. Yuk, langsung tancap gas. Dasar oke, spray oke. Stand back at a safe distance. Tadi 18 meter ya naiknya ya. Ya, 18. Atau mau keluyuran ngabisin baterai sembarang udah. Ini nggak berapa baterainya ya? 47. 47 paling sak kelilingan bisa habis. Tapi tadi di setting 25% ya baterai critical warning. Iya, 25. Masih bisa sih. Mau buat keluyuran bebas. Monggo. Baterai sana tinggal 3 lampu. Paling 50% paling, 60%-an. Nggak naikin gimana? Keluar aja dulu mau main FPV biasa ya. Iya. Apa ini? Oh ya. Yes. Begin. Ini ganti ke sini. To prevent potential safety Oh sorry, ini lampu belum setting soalnya apa namanya? Custom button ya. Mau keluyuran main biasa. Ya, boleh coba deh. Nah, langsung biasa di keluyuran. Take off biasa. Nah, lihat dari drone-nya sini. Teko biasanya berarti ke bawah gini. Sama kayak DJI Ini? Mavic Phantom Mini sama aja. Sama semuanya. Coba. Tapi dia ada loading dulu. Yakinkan? Oh, sebentar ada orang lewat. Iya. Langsung shoot pojok bawah. Gak kedengeran. Oke. Udah lepas aja. Lepas dia masih arming dulu. Masih loading dulu karena motornya kan gede. Nah, ketika RPM udah stabil, naikkan. Oke, naikin setinggi pohon, sekiranya nyaman. Dan kalau udah aman, udah keluyuran aja.
balik. Kalau mau nyemprot harus di clear tepet dulu, harus balik ke sini. Tapi kalau mau keluyuran aja dulu. Tadi kan habisin pakai. Habisin, oh ya. Tapi layangan aman, layangan ya? Itu sudah. Oke. Belakang dikit lagi belakang. Op, langsung turun. Oke. Siap. Mantap. Oke. Sampun. Ya. Turun aman, turun. Udah. Kereta jam berapa? Jam 5. Huyuk. Belum sih, belum tak pesen. Oh. Udah habis ini Mas Mari. Tinggal apa? Mungkin tanda tangan apa mungkin? Foto aja, foto bareng. Sama ke siapa Pak? Pak Toha, sama namanya? Pak Toha. Mau Pak sama? Ervan. Ervan. Tinggal dibuang dulu ya. Pak, Wis foto ngomong. bareng, foto bareng. Oh, oke. Pak, ayo foto Pak, buat laporan Pak. Ya, itu Mbak. Foto buat laporan ke DJI. Yang lain buat laporan, aku buat thumbnail. Foto ya. Backlight kan ya? Apa di sini ngadep ke sana? Yang lain buat laporan, aku buat thumbnail. Iya iyalah. Ini aman kok Pak? Masuk sini Pak. Loh, kok foto, kok video? Pak, masuk sana. Dah. Nah, Alhamdulillah. berarti tak madepin sana ya? Sembarang. Masuk nggak sini, backlight. Pak. Katanya bapaknya masuk sana Pak, bapak aman. Boleh, gitu. bebas. Ya. Ya apa ini? Di belakangnya ini aja. Di belakang ini kita. Ini nih. aman kok Mas? Ini remote-nya dipegang. Properti. Serah terima. Baiklah. Siap. Ini berarti masuk. Ini ya kami ini. Ya. Ini sesi foto-foto dulu untuk laporan. Oh, masnya di tengah ya. Wah. Tuh, ayo, monggo. Bapaknya juga. Saya di sini aja. Aman pisan Mas. Keno anu wis. Ini kita masih sesi foto-foto untuk laporan dan di akhir sesi teman-teman ya. Bahwasanya serah terima, insya Allah barangnya mantap. Ini gak ada trouble. Training selesai. Oh, berpusat di situ semua ya? Oh sini ya? Gimana Oh, Pak? Gimana? siapa? Ini. Kayak boy band lagi. Ini. Ini Pak. Oke. Rokok kantong sih. Sik, kandin tak tutupi. Bukan kandin. Ya sini kita ada di stasiun Jember udah nih. Kita mau coba. Oh ya. Loket. Oh. Di sebelah. Oh sebelah ya. Kita mau coba cari tiket Goso teman-teman ya. Itu masuk loket. Karena ini kita pulangnya mendadak dan siapa tahu masih ada. Terima kasih banyak, matur sekalangkung. Oke, Sondra. Makasih ya. Sampai jumpa lagi. Nggak ada. Nanti share fotonya ya Pak, saya WA. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Hati-hati Pak. Ya. Mari Pak. Oke guys, ini sudah jam 5 kurang 10. Ini kita sudah pulang alhamdulillah ya. Dan drama karena ngejar tiket kereta api kita beli Goso teman-teman ya. Keretanya datang jam 17.40. Belambangan Express. Apa? Nunggu mana? Tunggu luar ya? Ini kan. Iya, bentar aja masih belum masuk. Mau tunggu dalam aja ya? Tunggu dalam aja ya. Pisis kak anak. Apa nih? Pisis. Ah, nggak tahu juga. Langsung masuk aja. Oke. Oh, tuker mbak. Mbaknya sini. Oh, belum masuk. Tuker. Mana sini? Oke.
Ini dia stasiun Jember. Oke guys, ini kita sudah di dalam stasiun ini, tinggal menunggu kereta Blambangan ekspresnya datang dari arah Banyuwangi sebelah sana. Nah, udah jam 5:06, kereta Blambangannya jam 5:10. So, ya mungkin training hari ini selesai sampai sini. Alhamdulillah semuanya lancar, teman-teman ya. Sempat hujan dikit dan beberapa ada error, tapi sudah bisa diperbaiki, sudah bisa diatasi. Nah, terima kasih buat yang nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Nah, buat yang pengen ada pengadaan drone Agras atau drone enterprise atau drone consumer atau kamera-kamera, bisa langsung hubungi aja WA saya di bawah ini, nanti saya sertakan ya. Nah, nomor WA saya kasih ini khusus untuk kerjasama ya, bukan yang iseng-iseng. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.